Terima kasih kepada moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kami sampaikan yang kami hormati Profesor Kiai Haji Masdar Farid Masudi ya sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional yang ada di pusat ya. Kemudian yang kami hormati pula Dr. Haji Abdul Halim ya, Abdul Halim sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel ya sebagai guru kami juga. Kemudian yang kami hormati pula adalah Dr. Haji Ahmad Ali Arifin, pembicara sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel. Ya, kemudian juga Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak, Dr. Ismail Ruslan, yang telah menggagas adanya diskusi dan webinar ini. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Dr. Zulkifli sebagai narasumber ya, sekaligus perwakilan dari MUI serta dosen di IAIN Pontianak. Kemudian sahabat kami juga Bapak Kaprodi Manajemen Dakwah ya UIN Sunan Ampel beserta jajarannya pula. Kemudian juga moderator ya sekaligus Sekprodi kami yaitu Bapak Abdullah Sifa. Jadi kalau tadi ya kita sudah mendengar semuanya dari tema-tema yang disampaikan ya tentang bagaimana zakat di masa pandemi ya mungkin juga telah dipaparkan oleh pembicara-pembicara baik dari Basnas kemudian secara langsung pula oleh Dekan Febi ya UIN Sunan Ampel kemudian juga oleh Bapak Dr. Zulkifli. Nah, kami mungkin melihat bahwa zakat dilihat dari sisi yang lain ya, khususnya aksi bagaimana zakat itu bisa diterima oleh masyarakat pinggiran ya. Makanya kami di sini mengambil tema tentang dakwah ekologi, upaya pemberdayaan masyarakat melalui Saiful Bimbang ya. Nah, bahwa sebenarnya zakat itu adalah bertumbuh gitu kan. Makna dari zakat itu adalah bertumbuh dan karena zakat ini sebenarnya dia merupakan sesuatu yang sangat urgen yang ada di yang ada di kita ya di Islam itu. Namun mungkin tadi ya dari pembahasan beberapa pembicara bahwa masih kurang bagaimana kesadaran dan bagaimana agar zakat itu bisa disalurkan dengan baik ya, agar dapat diterima dengan baik di semua yang berhak untuk menerimanya gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang perlu jadi pemikiran kita dan tadi juga berterima kasih kepada pembicara di awal gitu ya. Nah, memang kita ya di Prodi Manajemen Dakwah itu sebagai akademisi dan sebagai tonggak pembelajaran tentang zakat gitu ya, bagaimana kita sangat berperan untuk memberikan contoh dan memberikan peran agar zakat tadi bisa disampaikan dan bisa diterima serta bisa dilakukan gitu ya. Nah, mungkin kan banyak sekali orang-orang yang orang-orang yang mampu dan bahkan memenuhi gitu ya, memenuhi kriteria untuk berzakat gitu kan. Namun bagaimana ketika mereka tidak memiliki pengetahuan ya, tidak memiliki pengetahuan bahwa sesungguhnya mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, inilah mungkin tadi ya PR kita.
Nah, kemudian saya melihat dari sisi pemberdayaan zakat ini, ya. Maka ini adalah merupakan hasil penelitian kami gitu ya, yang ada di masih wilayah Kota Pontianak ya, tetapi saya sampaikan bahwa di sini daerah pinggiran, baik dia pinggiran karena dia berada di pinggiran Sungai Kapuas ya, sungai yang terpanjang di Kalimantan ya. Kemudian ketika kita melihat bahwa masyarakat ya ketika mereka berada di pinggiran sungai gitu ya, maka mereka menjadikan bahwa sungai itu adalah tempat sampah besar gitu ya, tempat sampah besar. Nah, kalau kita perhatikan ya, mungkin sudah disediakan tempat-tempat sampah. Tetapi nah ini adalah pola pikir dan pola lingkungan dari masyarakat gitu ya, bahwa tidak perlu mereka membuang sampah di tempat sampah. Karena pola pikir tadi, ya ini merupakan efek ya sebelum pandemi saja mungkin ya Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemi saja sudah seperti itu gitu ya. Bahwa ketika mereka berada di pinggiran, yang mereka pikirkan adalah bagaimana kehidupan mereka terus berlanjut gitu. Ya. Mereka tidak memikirkan, tidak bisa atau tidak sempat lagi untuk memikirkan bagaimana lebih maju, bagaimana berpendidikan dan lain sebagainya. Tapi, nah kebanyakan dari mereka adalah bagaimana kehidupan mereka terus berlanjut, apalagi di masa pandemi, gitu kan? Apalagi dengan adanya pandemi yang terjadi saat ini, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada pengelolaan atau permasalahan gitu ya. Kenapa ini dijadikan sebagai pemberdayaan ya? Karena dengan pola kehidupan mereka seperti itu gitu ya, itu menjadikan menjadikan kehidupan mereka tidak sehat ya, tidak sehat karena itu tadi di sana mereka membuang sampah, di sana juga mereka mandi ya kan, mandi dan MCK dan lain sebagainya gitu. Nah, itu dapat kita bayangkan. Nah, hal ini mungkin di gambar berikutnya kita lihat adanya sampah di sungai ya. Bisa slide berikutnya, teman-teman. Oke, nah, ini hanya salah satu gambaran sampah yang ada di tepi sungai. Nah, ini adalah pemukiman penduduk ya yang tinggal di pinggiran Sungai Kapuas gitu ya. Nah, itu sangat menyedihkan. Nah, ini tadi bagaimana masyarakat atau bagian dari pengambil kebijakan gitu ya melihat hal ini, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu di Kelurahan Banjarserasan ya. Jadi pihak kelurahan bersama dengan adanya puskesmas ya, mereka menginisiasi agar hal ini tidak terjadi atau bisa diminimalisir, tetapi memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat ya. Nah, sehingga dibuatlah program Saiful Bimbang. Ya, Saiful Bimbang itu bukan nama seseorang. Mohon maaf kalau yang ada namanya Saiful ya. Ini adalah nama Saiful Bimbang. Saiful Bimbang itu adalah kepanjangan ya. Kepanjangan dari sampah dikumpul, dibawa menimbang. Nah, dibawa menimbang. Nah, kenapa ini dilakukan gitu ya? Boleh di slide berikutnya. Nah, kenapa ini dilakukan ya? Ini merupakan keinginan dari berbagai pihak gitu ya, agar dan ini mungkin bisa menjadi contoh gitu, bahwa tidak selamanya sampah itu memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat gitu ya. Tidak selamanya. Ya, yang tadi slide yang tadi ya teman-teman.
tidak selamanya memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat gitu. Bahwa ini harus kita harus kita berikan solusi gitu ya. Nah, siapa objeknya? Ya, siapa objek dari Saipul Bimbang ini? Ini adalah keluarga. Nah, karena tadi adalah Saipul Bimbang, ya apa itu Saipul Bimbang? Sampah dikumpul bawa menimbang, artinya dibawa ketika melakukan atau datang di posyandu, ya di posyandu. Jadi penggagasnya adalah Puskesmas, ya pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kelurahan Banjarserasan. Ya, saya pikir di Kota Pontianak mungkin tidak secepat atau tidak sebanyak itu gitu ya. Nah, ada 8 posyandu yang ada di Banjarserasan gitu ya. Nah, objeknya adalah keluarga ya. Atau yang paling utama adalah ibu-ibu gitu ya, karena saya juga sebagai perempuan ya. Saya juga mengatur, kita juga mengatur, para ibu juga mengatur bagaimana sampah itu tidak dibuang dengan sia-sia tetapi berfungsi gitu ya, berfungsi. Nah, tujuannya adalah itu tadi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani sampah ya. Nah, ini nanti akan menimbulkan pola pikir yang berubah dari kalangan keluarga gitu ya, terutama ibu-ibu tadi, bahwa sampah itu tidak boleh dibuang di sungai gitu kan. Nah, dan ketika dia bisa dikumpulkan, ketika dia bisa dibawa gitu ya, dibawa ke bank sampah, maka itu akan sangat bermanfaat gitu ya, sangat bermanfaat baik itu bagi mereka maupun bagi lingkungannya, dan tidak hanya bagi diri mereka sendiri gitu kan. Nah, apa di sini korelasinya gitu ya? Apa korelasinya? Nah, kami sebagai bagian ya, karena kita bukan hanya memikirkan tentang bagaimana masyarakat itu tinggi dari sisi ekonomi, tapi bagaimana juga kita pikirkan gitu ya, kita pikirkan bahwa masyarakat menengah ke bawah gitu ya, yang ada di pinggiran itu bisa juga bisa bisa membuat diri mereka sendiri, lingkungan mereka sendiri menjadi baik gitu ya, yaitu dengan tadi ya, dengan memahami potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri gitu ya. Nah, kalaulah berbicara tentang dikaitkan dengan zakat ini gitu ya, pemberdayaan dikaitkan dengan zakat, maka ini sangat-sangat terkait ya, karena tadi mungkin zakat gitu ya yang ada di pemerintah gitu kan, atau di lembaga gitu ya, itu belum sampai sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga mereka harus mandiri gitu ya, mereka harus mandiri. Dan ketika saat ini gitu ya, saat ini yang menjadi permasalahan gitu ya, permasalahan kita adalah sampah, maka itu bisa kita kelola. Nah, terus ketika sudah dibawa gitu ya, sudah dibawa ke posyandu, mau diapain sampah itu gitu ya, sampah itu mau diapain, maka ditimbang ya, dibawa ke bank sampah, ditimbang, kemudian tidak harus langsung mendapatkan ganjarannya pada saat itu atau hasilnya pada saat itu gitu ya. Jadi masyarakat atau ibu-ibu tadi yang membawa balitanya tidak mendapatkan hasilnya pada waktu itu, akan tetapi ditabung ya, ditabung dan akan dikembalikan ke akan dikembalikan kepada posyandu masing-masing. Untuk apa? Nah, nanti dananya itu bisa dikelola dan balik lagi kepada masyarakat ya. Saya pikir ke depannya gitu ya, ini bisa diikuti oleh yang lain gitu kan, bahwa dengan hasilnya kita mungkin bisa membuat banyak hal gitu ya, bisa membuat banyak hal, bisa jadi bisa meningkatkan pendidikan bagi yang tidak berkemampuan gitu kan, atau memberikan pinjaman ya untuk usaha. Nah, ini kalau dikelola dengan baik. Nah, lagi-lagi ya, kalau dikelola dengan baik maka akan berfungsi dengan benar gitu ya.
Nah, di sini kita melihat sisi lain dari mungkin tidak dipantau atau tidak terfikirkan oleh banyak kita gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang tadi ya, bahwa dai itu bukan hanya kita yang berbicara di mimbar gitu kan, tetapi bagian dari pemerintahan gitu ya, yang mereka berusaha dengan baik ya untuk memelihara lingkungannya, maka saya pikir mereka adalah dai, karena dakwah itu adalah islah gitu ya, memperbaiki pola pikir yang sebelumnya mungkin tidak apa-apa buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, akan tetapi itu bisa kita berdayakan ya. Bukan hanya berdaya bagi pemerintah, tetapi berdaya bagi mereka sendiri. Nah, ini yang bisa kita lihat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara pemberdayaan, ya sebenarnya subjeknya adalah masyarakat itu sendiri. Ya, ketika kita berbicara pemberdayaan, subjeknya adalah masyarakat sendiri. Ya, bagaimana kita bisa, tidak selamanya ya, saya pikir tidak selamanya kita menjadi tangan di bawah, tapi bagaimana kita bisa mengelola kehidupan diri kita sendiri ya, tentunya dengan hal-hal yang tadi yang tidak tergambarkan sebelumnya gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan contoh gitu ya. Nah, di situ tadi bahwa ada ibu-ibu gitu ya, datang ke posyandu membawa sampah, ditimbang, dijual di bank sampah ya. Bahkan bukan hanya untuk lomba-lomba tadi hasilnya itu ya, akan tetapi juga untuk membeli tenda, untuk membeli kursi-kursi untuk kegiatan-kegiatan mereka itu tadi. Nah, bisa juga mungkin untuk yang lebih besar daripada itu. Nah, ini tentunya membutuhkan kita sebagai dai gitu ya, dan kita juga sebagai pemerhati, dan kita juga sebagai penggerak dari pemberdayaan itu gitu ya. Jadi semua elemen masyarakat itu bisa melakukan hal ini gitu ya. Kita tidak harus berharap tadi kepada pemerintah, tidak terus berharap kepada masyarakat misalnya, buanglah sampah pada tempatnya, tidak. Tapi bagaimana kita memberikan solusi-solusi agar ini dapat kita manfaatkan ya, dengan baik. Itu mungkin ya Bapak moderator yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.